Pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan Delman? Sejak kecil pun kita sudah sering mendengarkan lagu-lagu anak-anak yang berkisah tentang Delman. Apalagi orang Bogor sangat mengenal Delman. Salah satu moda transportasi yang ditarik oleh seekor kuda. Delman saat ini telah menjadi sejarah pertransportasian di Indonesia. Seperti apakah keberadaan Delman di Bogor saat ini? Ikuti liputannya dalam Sisi Lain. Delman adalah salah satu moda transportasi di tanah air yang telah ada sejak berabad-abad silam. Transportasi yang ditarik menggunakan kuda ini merupakan salah satu sarana angkutan yang telah ada sejak masa penjajahan Belanda dulu. Meski telah usang, namun hingga kini Delman masih tetap ada di sejumlah daerah di Jabodetabek, terutama di daerah Bogor. Walaupun kini jumlahnya semakin sedikit akibat terkikis oleh kendaraan sarana transportasi modern seperti angkot dan ojek. Di balik keberadaannya yang telah hampir punah, namun Delman seakan tetap tak lekang oleh arus modernisasi sarana transportasi zaman sekarang ini. Lihat saja keberadaannya di sejumlah ruas jalan di kota Bogor ini. Dengan daya tariknya sebagai sebuah sarana transportasi yang jadul, namun Delman ternyata tetap mampu membuat sebagian warga ingin menaikinya untuk sekedar bernostalgia. Karena gimana ya, Delman itu salah satu kendaraan yang paling lama ya, legend dibilangnya. Satu, harganya murah. Kedua, nostalgianya. Untuk bisa menaiki legenda transportasi jadul ini, para penumpangnya hanya ditarif sebesar Rp50.000 saja untuk jarak tempuh memutari kawasan kebun raya. Nominal Rp50.000 ini ditarifkan para sais bagi 4 hingga 5 orang penumpangnya yang naik dalam satu gerobak Delmannya. Gimana itunya, kadang 80.000, kadang gocap. Gimana rutenya? Mau keliling kebun raya 30, kadang-kadang 50 gitu. Kalau dari ke belakang 30 masuk. Sarana transportasi Delman ini kerap kali ramai dinaiki oleh warga dan para wisatawan yang berkunjung ke kota Bogor pada setiap hari Sabtu dan Minggu, khususnya pada saat libur panjang. Banyaknya warga dan wisatawan yang naik Delman ini lantaran moda transportasi ini dianggap sebagai salah satu angkutan yang unik yang masih ada pada zaman modern sekarang ini. Dinumpangin sama masyarakat lebih rame hari apa? Sabtu dan Minggu. Ya. Ini kan tuh unik ya, kendaraan yang ditarik oleh kuda. Yang belakangnya tuh ada gerobaknya. Gerobaknya itu ya kalau memang zaman dulu sih dipakai untuk jualan ya, jualan udara jarak jauh gitu. Mungkin mulai modern dipakai untuk wisata. Moda transportasi zaman dulu ini pertama kali diciptakan oleh seorang dokter asal Belanda yang bernama Delman.
Sarana transportasi ini dibuat oleh Delman untuk sarana berkendara dirinya berkeliling ke rumah-rumah orang Belanda yang membutuhkan pengobatan medis darinya. Berjalannya waktu, nama Dr. Delman ini pun akhirnya melekat menjadi nama sarana transportasi yang ditarik oleh kuda ini hingga sekarang. Sejarah keberadaan Delman yang telah ada sejak beratus-ratus tahun ini pun tercermin dari wajah para sais delmannya yang mayoritas telah berusia hampir setengah abad dan telah mengabdikan dirinya menjadi seorang sais delman sejak puluhan tahun silam. Saya udah lama, udah 50 tahun lebih pada mah. 50 tahun lebih. Dari masih Presiden Soekarno sih udah bawa gitu. Ada bahkan dari umur 14 tahun penerus dari orang tua. Ya, ada bahasa sekitar 40 tahunan bawa delman. Menjalani profesi sebagai seorang sais delman memang bukanlah pilihan hidup bagi siapapun. Namun karena telah menjadi sebuah profesi turun-temurun, membuat sebagian warga tertarik dan rela menjalani profesi sebagai penarik delman. Mengoperasikan delman sangatlah berbeda dengan mengoperasikan alat angkutan modern. Mengoperasikan delman sangat mudah jika dibandingkan dengan mengoperasikan sarana angkutan yang lainnya, sehingga para penariknya pun menjadi sedikit santai tanpa perlu mengeluarkan tenaga yang ekstra pada saat mengoperasikannya. Karena simpel aja, nggak terlalu capek gitu. Dan kalau yang lain-lain mah capek lah. Kalau ini mah nggak ada istirahatnya, banyak istirahatnya dibanding yang lain mah. Gimana ya? Ya tapi senang aja sih gitu. Ya karena ya hobi gitu lah. Kata orang tua mah kan nggak boleh gitu cari kuda karena hobi gitu. Jadi terus gitu. Keberadaan delman di Kota Bogor seharusnya bisa menjadi salah satu bagian dari sebuah sarana transportasi yang bisa mendatangkan devisa bagi Kota Bogor apabila dikelola secara apik dan rapi. Meski telah menjadi sebuah sarana angkutan yang berusia sangat tua, namun moda transportasi ini kerap kali dipergunakan oleh Pemkot Bogor pada setiap momen-momen perayaan tertentu. Namun di sisi lain, Pemkot Bogor seakan tak peduli dengan keberadaan delman-delman ini, sehingga membuat para kusir delman bisa serampangan menaikkan dan menurunkan penumpangnya di sembarang tempat, oleh akibat tak adanya lokasi khusus yang disediakan oleh Pemkot Bogor. Pengennya mah dikasih tempat yang layak buat pengeteman. Tapi kalau ini mah kan masih ada hantakan, pengennya ada yang megang lah biar antrian gitu. Karena dianggap kerap mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas, delman-delman ini pun kerap kali ditertibkan oleh petugas kepolisian dan Satpol PP. Hal-hal inilah yang acap kali dirasakan oleh para sais delman, padahal keberadaannya seringkali dimanfaatkan oleh Pemkot Bogor untuk menjadi salah satu sarana kemeriahan pada momen-momen perayaan tertentu.
dukanya itu usir-usir sama polisi. Ada juga kalau lagi ada tamu, ada presiden ya nggak boleh di sini gitu aja. Kalau lagi ada tamu di sini, pokoknya nggak bisa di sini gitu, harus kemana dulu gitu. Di era moda transportasi modern seperti sekarang ini, delman menjadi salah satu moda angkutan yang sangat tak terperhatikan keberadaannya oleh pemerintah. Tak terperhatikannya delman pada saat ini mungkin karena delman dianggap sebagai moda angkutan yang telah usang dan sudah ketinggalan zaman sehingga menjadi kalah bersaing dengan sarana transportasi modern lainnya. Sekarang udah nggak ada pangkalannya, lagi muatannya udah habis, udah nggak ada, nggak seperti dulu gitu. Sekarang udah tinggal nyari apa, orang wisata aja, cuman muter kebun raya gitu. Ya tersisihkan sih, cuman gimana tuh sama nyari rezeki. Selain itu ya itu kan pada dipikirin aja kalau tiap hari rame mah. Pasti tersisihkan dengan adanya transportasi modern. Transportasi tradisional pasti tersisihkan. Justru disitulah peran pemerintah menurut saya. Gitu. Pemerintah ketika menjadikan sebuah kota atau kota Bogor ini kan dengan kota wisata ya terkenalnya ya. Justru peran pemerintah kota Bogor dia harus berperan aktif untuk bagaimana caranya melestarikan kendaraan tradisional tersebut. Dianggap sebagai sebuah angkutan yang telah usang, delman pun menjadi salah satu sarana transportasi yang tak mendapatkan tempat khusus untuk mangkal ataupun ngetem, seperti kebanyakan sarana angkutan yang lainnya. Akibat tak adanya lokasi khusus untuk ngetem itulah, akhirnya banyak para sais delman acap kali nekat mangkal di sejumlah ruas jalan, termasuk di depan kantor Balai Kota Bogor. Sebisanya Bang Delman aja gitu, yang mungkin nggak mengganggu lalu lintas gitu. Jadi kadang kalau sekarang pangkalannya dekat Balai Kota aja gitu. Paling kalau lagi kosong bisa di situ, kalau lagi ramai mah kadang dibukirin gitu. Kondisi delman-delman di kota Bogor saat ini kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Tak adanya perhatian dari pemerintah untuk memberikan peluang kepada para kusir delman mengoperasikan delmannya menjadi salah satu persoalan yang saat ini tengah merundung para kasir delman untuk bisa tetap mengoperasikan delmannya seperti layaknya moda-moda transportasi lainnya. Akibat keterpurukan inilah, akhir-akhir ini banyak para kusir delman acap kali tak mendapatkan penghasilan akibat tersisihkan oleh sarana angkutan modern. Soal penarikan udah mengeluh sekarang. Tepo-tepo nggak dapat duit kan sekarang. Menurut saya bagus ya justru karena delman kan salah satu kendaraan tradisional ya, bisa menjadi sebuah ikon dari kota wisata menurut saya gitu. Asal memang delman tersebut harus ditertibkan, terus dari segi kondisi lingkungan kebersihannya segala macam kan itu harus ditata gitu. Seperti di beberapa kota yang lain kan saya lihat ada delman yang diberi sertifikat, diberi surat izinnya khusus. Jadi si pengemudi delman juga dia parkir segala macam dan menjaga kebersihan secara tertib. Menurut saya bagus. Menurutnya, penghasilan para kusir delman ini semakin menjadi manakala Pemkot Bogor memberlakukan sistem satu arah di seputaran Kebun Raya dan Istana Bogor.
Akibat kondisi tersebut, delman yang biasanya beroperasi dengan leluasa mengitari ruas Jalan Insinyur Haji Juanda Kota Bogor pun menjadi tersendat oleh akibat pemberlakuan sistem satu arah. Hingga akhirnya membuat pendapatan para kusir menjadi menurun jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang yang pas menjak jalan satu jalan aja, satu jalur tuh. Kan aku pas 2 jalur mah agak mendingan tuh. Kalau satu jalur mah jadi gimana ya? Penghasilannya agak berkurang dari penghasilannya. Fungsi delman yang hanya sebagai sarana angkutan wisata memang menjadi salah satu faktor yang membuat sarana transportasi zaman dulu ini menjadi kalah saing oleh sarana transportasinya yang kini tengah menjamur di sejumlah ruas jalan di Kota Bogor. Akibat kalah saing oleh fungsi dan kegunaannya inilah membuat delman menjadi moda angkutan yang seakan tak mampu memberikan fungsinya sebagai sarana angkutan yang dibutuhkan pada zaman era globalisasi yang serba cepat sekarang ini. Dibilang tersisihkan sih sepertinya iya, cuma kan gunanya beda ya. Kalau ojek online kan biasanya untuk orang kerja atau orang mau buru-buru atau apa. Coba kalau delman kan lagian isinya kan bisa banyak, dan yang tadi saya bilang biasanya dia buat objek wisata kalau setahu saya sih gitu. Pasti tersisihkan karena lebih cepat kali ya, kayak angkot, ojek online gitu. Pemirsa, keberadaan delman-delman ini kerap kali dianggap mengganggu lalu lintas. Oleh sebab itu, kadang-kadang Pak supir delman ini kerap diusir dalam tanda kutip, terutama ketika ada tamu-tamu negara yang tengah melintas atau keluar masuk dari Istana Bogor. Pemerintah Kota Bogor seakan tidak pernah memperhatikan kondisi dan keberadaan serta nasib delman, salah satu moda transportasi andalan sejak zaman dulu, sejak zaman Belanda, yang kini seolah sudah mulai terlupakan. Kalau sehari bisa dapat berapa, Pak? Delman sebagai salah satu transportasi yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda tempo dulu, kini hanya menjadi seonggok moda transportasi yang terlupakan. Padahal di balik kondisinya yang jadul, delman memiliki segudang sejarah transportasi yang patut dilestarikan oleh pemangku negara ini. Potret moda transportasi zaman dulu yang kini sudah tersisihkan ini menjadi salah satu sisi buram yang kerap menimpa sejumlah barang-barang tempo dulu yang tak diindahkan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Bogor sebagai pemangku kebijakan atas wilayah Kota Bogor selayaknya mampu memberikan ruang bagi delman agar tetap bisa eksis sebagai salah satu aset yang bisa mendatangkan pendapatan di bidang pariwisata, bukan malah sebaliknya mengucilkan keberadaan delman.
Memberikan pembinaan yang apik dan penuh kekeluargaan wajib dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor agar nantinya para kusir delman bisa mengoperasikan delmannya sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Sertifikasi dari delman sendiri, pembinaan, baik gimana caranya menjaga kebersihan, bagaimana caranya atau membuat tempat-tempat khusus di mana delman itu bisa parkir agar tidak mengganggu transportasi umum kan. Jadi pembinaan, menurut saya pembinaan dari pemerintah. Masih tersisihkan karena lebih cepat kali ya, kayak angkot, ojek online gitu. Mengelola delman memang bukanlah perkara mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Namun dengan segudang orang-orang pintar yang duduk di pemerintahan di Kota Bogor, keberadaan delman diyakini akan bisa tertangani dengan baik jika memang pemerintah Kota Bogor memiliki niat yang baik untuk mengelola delman. Salah satu strategi agar delman tidak mengganggu akses perjalanan kendaraan yang lain, pemerintah Kota Bogor sebenarnya bisa membuatkan jalur khusus bagi delman, yang jalurnya sendiri mungkin bisa disatukan dengan jalur pesepeda yang saat ini telah ada. Mungkin kayak kalau dikasih jalur tersendiri bisa jadi ya. Kan ini juga kan ramai banget nih, ada mobil dan motor lain-lainnya. Mungkin lebih baik kalau dikasih jalur sendiri, atau mungkin bisa dibarengi sama jalur motor sendiri gitu, bisa ada jalur delman. Segudang harapan dan keinginan pun muncul dari sejumlah warga dan para kusir kepada pemerintah agar senantiasa mampu mempertahankan keberadaan delman, agar tetap lestari di Kota Bogor sebagai salah satu cagar budaya yang wajib untuk dipertahankan karena nilai sejarah dan keunikannya. Dikasih pangkalan khusus gitu ya buat hari-harinya gitu, karena sekarang buat hari-harinya repot. Paling kita nyari-nyari ke kampung-kampung gitu, bawa anak-anak gitu, sebisanya kita nyari resiko. Gitu aja gitu. Delman itu kan kuda kendaraan ya, yang udah lama kita kenal, dan itu kalau menurut saya itu sebagai budaya lah yang harus dipertahankan di Indonesia ini. Kebutuhan pemerintah Kota Bogor akan delman pada setiap momen-momen tertentu sebuah acara, selayaknya bisa membuat pemerintah Kota Bogor untuk lebih peduli dan bertanggung jawab dengan keberlangsungan delman pada kesehariannya. Kebijakan pemerintah Kota Bogor dalam memfasilitasi delman agar bisa tetap eksis berlalu lalang di pusat-pusat Kota Bogor menjadi sebuah pengharapan besar para kusir delman di Kota Bogor. Dipakai sama Pak Wali Kota, cuman ada cumannya. Kalau pas lagi dipakai, ini lagi diusirin. Jadi kepengen tukang delman harus tetap ada pangkalannya.
Keberlangsungan delman agar tetap bisa beroperasi di ruas jalan di pusat kota Bogor memang menjadi hal yang sangat diinginkan dan dinanti-nantikan oleh para kusir delman. Disediakannya lahan untuk mangkal menjadi harapan lainnya dari para kusir delman agar bisa narik dan mengoperasikan delman di lokasi yang layak seperti yang dimiliki oleh sarana transportasi lainnya. Kepengen tukang delman semua di Bogor itu pengennya dikasih inilah pangkalan gitu, di mana gitu. Kan kalau sekarang ini pinggir jalan gitu. Kalau lagi dia pakai kalau udah nggak dipakai diusirin gitu, depan gitu, kayak salah. Niat baik pemerintah Kota Bogor dalam mengelola dan memperdayakan delman agar menjadi salah satu aset di bidang pariwisata menjadi wajib mutlak untuk dilakukan. Mengingat delman kini telah menjadi salah satu bagian yang berkaitan erat dengan pariwisata. Dengan segudang keunikan yang dimiliki oleh delman, maka dapatlah dipastikan jika keberadaan delman akan mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang ke Kota Bogor untuk menaikinya. Terlebih jika delman-delman ini dihias oleh berbagai pernak-pernik yang menarik. Harapan Bapak yang pertama dibebasin aja, nggak diganggu, kemana aja silakan, kecuali jalur terlarang. Mudah-mudahan kita ya keluar itu mah suka urusan lalu lintas ya. Kalau yang lain bisa bebas, maksudnya aman ke kota, kemana nggak ada hambatan apa-apa. Pemirsa, pemerintah Kota Bogor sudah seharusnya memperhatikan nasib delman-delman ini sebagai salah satu moda transportasi sejak zaman dahulu yang sudah keberadaannya semakin ditinggalkan. Bukan tidak mungkin apabila pemerintah Kota Bogor tidak memperhatikan nasib delman ini akan punah ditelan zaman. Demikian program Sisi Lain kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Untuk tetap bisa melestarikan moda transportasi jadul ini, memang membutuhkan peran aktif dari pemerintah Kota Bogor dalam mengelola dan memanajemennya. Tanpa peran aktif dari pemerintah, sangatlah mustahil jika sarana transportasi yang telah usang ini akan tetap mampu hadir dan menghiasi Kota Bogor.